Halo, saya Nisrina Waida. Di sini kita akan mempelajari tentang biografi para pahlawan nasional. 1. Pangeran Diponegoro dari Jawa. Pangeran Haryadipanegara atau biasa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat 11 November 1785 dan meninggal di Makassar, Hindia Belanda 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun. Ia adalah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi, membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan sang pangeran. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat. Atas saran dari sang paman yakni GPH Mangkubumi, Pangeran Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selarong. Medan pertempuran Perang Diponegoro mencakup Yogyakarta, Kedu, Bagelen, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro. 2. Patimura dari Maluku. Thomas Matulesi lahir di Haria, Pulau Saparua, Maluku 8 Juni 1783 dan meninggal di Ambon, Maluku 16 Desember 1817 pada umur 34 tahun. Juga dikenal dengan nama Kapitan Patimura atau Patimura adalah pahlawan nasional Indonesia dari Maluku. Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Maka pada waktu pecah perang melawan penjajah Belanda tahun 1817, Raja-Raja Patih, para kapitan, tua-tua adat, dan rakyat mengangkatnya sebagai pemimpin dan panglima perang karena berpengalaman dan memiliki sifat-sifat kesatria. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengkoordinir Raja-Raja Patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membantu benteng-benteng pertahanan. Kewibawaannya dalam kepemimpinan diakui luas oleh para Raja Patih maupun rakyat biasa. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. 3. Ahmad Yani dari Magelang. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah 19 Juni 1922 dan meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun. Ia adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September saat mencoba untuk menculik dia dari rumahnya. Setelah kemerdekaan, Yani bergabung dengan tentara Republik yang masih muda dan berjuang melawan Belanda. Selama bulan-bulan pertama setelah deklarasi kemerdekaan, Yani membentuk batalion dengan dirinya sebagai komandan dan memimpin kepada kemenangan melawan Inggris di Magelang. Yani kemudian berhasil mempertahankan Magelang melawan Belanda ketika ia mencoba untuk mengambil alih kota, mendapat julukan Juru Selamat Magelang. Sorot lain yang menonjol karir Yani selama periode ini adalah serangkaian serangan gerilya yang diluncurkan pada awal 1949 untuk mengalihkan perhatian Belanda. Sementara Letnan Kolonel Soeharto dipersiapkan untuk serangan umum 1 Maret yang diarahkan pada Yogyakarta. 4. Malahayati dari Aceh. Malahayati adalah salah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Ayahnya bernama Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya dari garis ayahnya adalah Laksamana Muhammad Said Syah, putra dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah sekitar tahun 1530 sampai 1539 Masehi. Adapun Sultan Salahuddin Syah adalah putra dari Sultan Ibrahim Ali Mughayat Syah 1513 sampai 1530 Masehi, yang merupakan pendiri kerajaan Aceh Darussalam.
Pada tahun 1585 sampai 1604, dia memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riayat Shah IV. Malayati memimpin 2.000 orang pasukan Inong Bale atau janda-janda pahlawan yang telah syahid untuk berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda tanggal 11 September 1599 sekaligus membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Dia mendapat gelar Laksamana untuk keberaniannya ini, sehingga ia kemudian lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati. Saat meninggal dunia, jasad Malahayati dikebumikan di Bukit Krueng Raya, Lamreh, Aceh Besar. Yang terakhir ada I Gusti Ngurah Rai, Brigadir Jenderal TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai lahir di desa Carangsari Petang, Kabupaten Badung, Bali, Hindia Belanda 30 Januari 1917 dan meninggal di Marga Tabanan, Bali, Indonesia 20 November 1946 pada umur 29 tahun. Ia adalah seorang pahlawan Indonesia dari Kabupaten Badung, Bali. Ngurah Rai memiliki pasukan yang bernama Pasukan Ciung Wanara yang melakukan pertempuran terakhir yang dikenal dengan nama Puputan Margarana. Puputan dalam bahasa Bali berarti habis-habisan, sedangkan Marganara berarti pertempuran di Marga. Marga adalah sebuah desa ibu kota kecamatan di pelosok Kabupaten Tabanan, Bali. Di tempat Puputan tersebut lalu didirikan Taman Pujaan Bangsa Margarana. Itulah beberapa biografi dari para pahlawan nasional yang berjuang untuk membebaskan daerahnya dari para penjajah. Kita sebagai siswa jangan sampai melupakan perjuangan para pahlawan ya. Seperti apa yang dikatakan Bapak Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah.